Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ardiani. Di sini kami dari kelompok terakhir ini kelompok SMA mau mempraktikkan proses coaching, di mana kasus yang terjadi ini adalah kasus 3. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya sangat keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, kami akan mempraktekkan proses coaching dari kasus ketiga ini. Saya Isri Wika sebagai coachnya, dan di sini Pak Andri sebagai coach dan Pak Irfan selaku pengamat. Pak Andri, kok sedih banget Pak? Senyum. Gimana nggak sedih Bu? Kalau yang dipanggil bosnya itu dimarahi. Kemarin kan pas supervisi pengawas keuangan, jelas saya kan nggak pakai buku teks, ngajarnya kan pakai ya PowerPoint dan kemudian dan sebagainya. Tapi nanti pengawasnya nggak dikenal. Gitu ya Pak. Jadi Pak Hendri ini tiba-tiba nemui saya ini dalam rangka curhat gitu ya Pak? Iya, kan gimana dipanggil bos. Kemarin disupervisi lagi sama pengawas. Udah itu saya nggak pakai buku teks, setelah ditegur sama pengawas, kemudian dilaporin pada kepala sekolah. Coba gimana? Reputasi saya kan jadi jelek. Berarti Pak, kalau itu manggil Pak Hendri itu karena masalah ini. Iya, karena masalah sepilihan. Kan katanya merdeka belajar. Merdeka belajar kan sumbernya kejuangan juga bebas tergantung gurunya. Yang penting kurikulumnya jelas. Kurikulumnya adalah ini yang digunakan. Kalau masa sumber belajar kan bisa dari mana-mana, tak Bu? Iya sih Pak, memang benar. Jadi ya kita sebagai guru memang harus mengembangkan sumber-sumber belajar seperti itu Pak. Terus ini Pak Hendri gimana langkahnya, karena sudah dipanggil sampai ke Pak Kepala karena laporan dari Bapak Pengawas itu. Pak Hendri ini mau bagaimana Pak dengan masalah ini? Ya sebenarnya kan saya juga bingung saya harus ngapain, karena yang namanya belajar kan sumbernya kan bisa macam-macam, nggak buku teks ya Bu. Itu gimana Bu? Saya juga masih bingung ini, karena saya kan lebih suka membuat yang PowerPoint, animasi dan lainnya. Kalau buku teks itu kan kesannya udah belajarnya jadul, anak bosan membaca dan nggak menarik anak untuk belajar itu. Juga. Nah, tapi sebentar, Pak Hendri itu belum cerita sih ke saya itu sebenarnya yang kejadian di kelas yang sebenarnya itu bagaimana Pak? Iya, jadi gini Bu, kemarin kan pas hari Selasa saya kan ngajar. Tiba-tiba pengawas itu datang supervisi di kelas saya. Saya tuh udah ya biasa lah belajar seperti apa adanya, nggak usah di skenario, nggak usah dimanipulasi. Dan saya biasanya kalau ngajar itu pakai apa namanya PowerPoint sama pembelajaran kontekstual di luar kelas Bu, sehingga buku paket ini saya nggak jarang pakai, tapi tetap mengacu pada kurikulum yang sudah disebutkan seperti itu. Nah, ketika saya ngajar selesai, kemudian pengawas sekolah ini memberi masukan dan sebagainya, saya ditanya mana buku referensinya seperti itu. Nah, saya tunjukkan, Pak, saya nggak bawa buku teks, tapi saya banyak ini berpacu pada kurikulum yang era pandemi. Nah, tapi Pak Pengawas mau dikenal. Kemudian saya jawab, Pak, ini kan merdeka belajar disampaikan Pak Menteri. Masa harus ditentukan buku sumber belajar yang satu ini? Kan nggak jadi merdeka belajar. Karena beliau itu tersinggung, dilaporkan ke pengawas, ke kepala sekolah,
saya dipanggil. Gitu. Ada rencana nggak Pak untuk menyikapi hal ini? Jadi biar semuanya juga tampak kembali seperti semula, artinya hubungan Pak Hendri dengan Bapak pengawas kembali baik, Pak kepala sekolah juga kembali baik. Itu Pak Hendri kira-kira ada planning ke depan itu seperti apa? Iya, itu klarifikasi ya. Saya pengen melakukan klarifikasi pada kepala sekolah bahwa meyakinkan bahwa sumber belajar itu tidak harus buku teks satu-satunya. Buku teks itu sebagai pegangan saja, dan nanti justru menggunakan sumber-sumber yang lainnya. Saya yakinkan itu pada kepala sekolah, nanti ya membangun meyakinkan klarifikasi bahwa mengajar ini tidak harus menggunakan buku teks. Pertama, yang kedua, jelas menurut kepala sekolah bahwa ketika nanti belajar seperti yang biasa adalah seperti ini, dan sumber-sumber itu tidak harus satu buku teks. Apalagi sosiologi itu kan sumber belajarnya kan dari masyarakat kontekstual, tidak buku teks saja seperti itu. Kalau hanya buku teks, kok kadang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sosiologi seperti itu. Gimana kira kalau seperti itu Bu? Ini kan nanti Pak Hendri itu punya trik sendiri ya, karena ada masalah seperti ini, kemudian pada akhirnya nanti Pak Hendri itu berencana klarifikasi ulang ke Bapak Kepala Sekolah sebagai penghubung dengan Bapak Pengawas, ya enggak apa-apa sih, tapi mungkin ada yang lebih mengena Pak, yang selain itu mungkin Pak Hendri punya penjelasan yang pada akhirnya bisa membuat Bapak Pengawas dan Bapak Kepala Sekolah itu menerima penjelasannya bagaimana? Iya, padahal di RTP saya jelaskan sumber belajarnya bukan apa saja, sudah saya jelaskan. Memang saya nggak bukan buku teks, karena saya kan biasa membuat buku diktat. Nah, buku diktat kan sebenarnya beberapa buku dan sebagainya. Nah ini saya tidak semester 2, nah kan saya gunakan ada buku diktat saya, kemudian ada sumber ini sekarang. Nah tadi itu tidak mencantumkan buku teks, nah, kan bisa macam-macamnya. Nanti mungkin saya perlu menyampaikan bahwa kalau memang ini harus kewajiban teks, ya mungkin nanti saya klarifikasi pada kepala sekolah untuk membuat pada pengawas bahwa ini saya cantumkan, saya membawa ketika pelajaran kelas seperti itu. Tapi saya yakin tidak harus menggunakan buku teks. Ya, karena memang asumsi Bapak Pengawas dan asumsi kita bisa saja karena kita pelaksana begitu ya di lapangan yang berhubungan langsung dengan murid-murid kita. Nah, semoga nanti terobosan yang akan dilakukan Pak Hendri ini kaitannya dengan klarifikasi buku teks ya di pembelajaran sosiologi ini bisa diterima seperti itu ya Pak. Ya, iya, saya sendiri kan sudah sedih kalau guru yang lain Pak Hendri sedih karena ternyata ada masalah seperti ini dan ternyata dengan Pak Hendri curhat tadi, Pak Hendri nemu dewe dalan itu piye kan seperti itu ya. Saya ikut mensupport saja Pak, semoga klarifikasi Pak Hendri ini bisa membuahkan hasil, dan itu Pak Kepala hari ini sepertinya baru pergi ke dinas Pak. Jadi Pak Hendri rencananya kapan akan menghadap ke Pak Kepala? Ya, kemudian segera yang kedua lihat situasi, mungkin wajahnya Pak Kepala aja. Lagak senang mungkin kan agak paling down, tapi kalau misalnya agak marah nanti tidak tambah runyam masalahnya kan gitu. Yang kedua nanti akan ya nanti bagaimana mentasan dari kurikulum juga, kurikulum mungkin bisa UIHT dan sebagainya juga yang mengusulkan apakah ketika nanti ngajar di RPP praktis itu harus memakai evidence itu. Berarti ini Pak Hendri berencana minta dukungan dari Wakil Kurikulum juga mengklarifikasi
masalah ini, untuk menjelaskan masalah ini juga, Pak? Iya, karena bagaimana juga kan prosesnya nanti di kurikulum kita juga bagaimana sih baiknya juga, karena kan dari kacamata kurikulum berbeda mungkin ya, sehingga butuh support juga dan semakin menguatkan hati. Jangan sampai nanti semakin runyam karirnya. Kan nanti dihambat bisa jadi kamu tanda tangan repot. Nggak mau tanda tangan TPG repot. Tapi akar repot ya. Bisa menghubungkan dengan pengawas dan permasalahan selesai semua kembali seperti semula, dan Pak Hendri punya apa ya, ini bisa biar juga penyemangat juga, Pak, setelah masalah ini selesai ke depan Pak Hendri gimana kalau misalnya disupervisi lagi? Ya kalau sih ya persiapan semaksimal mungkin, nanti kira-kira kriterianya benar seperti apa, siapkan semuanya indikator semuanya, ya biar nanti disebutkan jawaban, walaupun ada indikator-indikatornya biar nanti kelihatan mendapatkan nilai yang baik. Saya mendukung Pak, semoga semuanya kembali seperti semula, kita bisa menyenangkan. Iya. Iya. Terima kasih Bu Mika. Siap bakso Pak Di. Baik, ini saya menyampaikan hasil pengamatan saya ketika seorang guru ini menjadi coach dan juga guru yang menjadi coachnya. Ada permasalahan berkaitan dengan buku teks yang tidak dicantumkan dalam RPP. Dari apa yang kami amati, ini berdua ini komunikasinya sudah cukup enjoy, gitu ya. Dengan beberapa bahasa dialek yang khas, ya, menunjukkan memang apa adanya begitu yang dikomunikasikan. Jadi mulai dari tujuannya tadi sudah disampaikan ketika curhat itu seperti apa, kemudian hambatan-hambatan yang didapatkan oleh seorang coach ini sudah tersampaikan dengan penuh semangat kepada coachnya, kemudian seorang coach sudah menanggapi dengan mengkomunikasikan secara asertif, kemudian coach juga menjadi seorang pendengar yang aktif, ya, dengan menggunakan beberapa teknik dan gaya bahasa tubuh yang memang sudah disiapkan, karena memang saya mengamati ini sama-sama guru melakonkan peran sebagai guru, tentu dengan bahasa dan bahasa tubuh yang sudah berirama sesuai apa yang disampaikan. Kemudian tadi coach juga sudah mulai menanyakan secara efektif permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian sudah menggali, ya, mengidentifikasi dengan jelas permasalahan yang dihadapi satu-satu. Kemudian seorang coach ini dibimbing tadi sudah dengan umpan balik yang ada untuk memberikan alternatif solusi atau rencana aksi yang akan disampaikan, ya. Dukungan yang dibutuhkan, waktu pelaksanaan, rencananya kapan, tadi sudah disampaikan akan melaksanakan klarifikasi kepada pengawas sekolah dan kepala sekolah, ya, untuk mendapatkan dukungan termasuk dari Wakakurikulum juga, seandainya nanti apa yang disampaikan itu mempunyai alternatif atau solusi yang berbeda, sehingga ada plan A, ada plan B, kemudian dengan penuh tanggung jawab seorang coach ini nanti akan melaksanakan rencana alternatif solusi yang akan disampaikan untuk mencantumkan buku teks ini dalam RPP, juga minta bantuan Wakakurikulum untuk menyampaikannya di workshop atau IHT yang akan dilaksanakan di sekolah. Jadi dari model Tirta ini, beliau berdua sudah ketika proses coaching sudah
tahapannya sudah ada ya, mulai dari tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi yang akan disampaikan, bagaimana seorang coachi ini bertanggung jawab terhadap solusinya, kemudian seorang coach memberikan pemantapan, dukungan, sehingga apa yang dijadikan alternatif solusi itu bisa dilaksanakan. Dan tadi juga umpan balik yang disampaikan oleh seorang coach ini sudah memantik coachinya untuk menyampaikan. Kalau saya mengamati ini memang coachinya ini lebih banyak bercerita daripada coachnya. Jadi coachnya hanya memberikan umpan balik, seorang coachinya sudah bercerita banyak ya, tentang permasalahannya, hingga sudah pas ini seorang coach ini hanya membimbing, mengarahkan untuk coachi ini menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapi dengan menjadi seorang komunikasi yang asertif, pendengar yang aktif, pertanyaannya apa, bagaimana ini. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai seorang pengamat. Jadi proses coachingnya sudah berjalan, tahapannya sudah dilalui, dan alternatif solusinya sudah disampaikan, sehingga seorang coachnya sudah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya kira itu untuk kita bertiga melaksanakan coaching di siang ini untuk 3 kasus. Terima kasih Bu Ardiani, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.